Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana cara melaksanakan wawancara pada saat kita melakukan kunjungan visitasi ke sekolah madrasah. Bapak Ibu, pada topik ini ada 3 hal. Yang pertama, menyiapkan pelaksanaan wawancara, kemudian bagaimana melaksanakan wawancara pada saat visitasi, dan bagaimana menyusun kesimpulan sementara dari hasil wawancara tersebut. Tahap pertama adalah persiapan wawancara. Yang pertama adalah harus mengidentifikasi butir yang membutuhkan wawancara. Jadi butir-butir pada instrumen itu memang sudah kita petakan yang mana yang membutuhkan wawancara dan topik apa saja akan diwawancarakan. Jadi harus dipahami data apa yang dibutuhkan untuk setiap butir dari wawancara ini. Inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk kita menyusun panduan pertanyaan. Jadi kita buat daftar pertanyaan wawancara. Nah, misalnya kita ambil contoh di butir 15, pernyataannya peserta didik berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Misalnya kita tanyakan bagaimana mekanisme pembentukan kelompok peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat keaktifan peserta didik dalam pelaksanaan diskusi. Yang ketiga, apakah semua peserta didik antusias dalam berdiskusi di dalam kelas. Jadi selanjutnya, untuk pertanyaan kepada siswa, apakah, misalnya siswa ditanya, apakah kalian berdiskusi di dalam kelas? Jadi tentu ini untuk menghindari peserta didik memberi jawabannya tidak gitu. Kemudian apa yang biasa kalian tanyakan pada saat berdiskusi? Jadi itu nanti kita tanyakan kepada siswa, apakah semua teman kalian terlibat dalam diskusi tersebut. Nah, ini kan untuk melihat interaksi antara peserta didik dan antara peserta didik dengan guru. Nah, siapa yang menjadi informan dalam wawancara tersebut? Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian guru, ketua komite, siswa, orang tua, dan wakil kepala sekolah. Ini untuk di sekolah madrasah. Nah, selanjutnya untuk SMK ada tambahan pada butir kekhususannya. Itu kita wawancara pada ketua program, kemudian ketua bursa kerja misalnya, atau alumni, atau pihak dunia kerja. Sementara untuk SLB atau MLB itu ada tambahan tenaga ahli terapis sebagai informan. Distribusi butir wawancara kita bisa lihat untuk kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan tenaga kependidikan. Jadi nah, selanjutnya pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara yang perlu diperhatikan yang pertama adalah sebaiknya asesor mengajukan pertanyaan secara jelas dan sistematis. Inilah sehingga diperlukan pedoman wawancara. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan itu untuk satu topik saja dan jangan terlalu banyak jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga, asesor harus bersikap tidak menggurui, tidak menyalahkan, dan tidak mendiskreditkan informan. Kemudian beri kesempatan yang cukup bagi informan untuk merespon pertanyaan. Jadi jangan memotong pembicaraan pada saat informan masih memberi penjelasan. Kemudian berikan pertanyaan pemandu jika dibutuhkan. Kemudian kita harus tetap memperlihatkan sikap respek yang tinggi pada saat informan menjawab pertanyaan. Jadi kita fokus pada informan pada saat dia merespon pertanyaan kita. Nah, bagaimana tips menghemat wawancara? Yang pertama adalah buat daftar pertanyaan terstruktur untuk informan yang berbeda. Kemudian yang kedua, beri pertanyaan yang membutuhkan jawaban dalam bentuk penjelasan, bukan jawaban ya atau tidak. Kemudian kemukakan pertanyaan penelusuran, kemudian ciptakan suasana yang nyaman, misalnya mempertimbangkan tempat atau waktu dan sebagainya. Untuk tips wawancara daring, ini harus disiapkan daftar pertanyaan sama pada saat luring. Kemudian yang kedua, kamera jangan dimatikan dan usahakan menyimak penjelasan informan sambil mencatat hal-hal yang penting. Diharapkan untuk device-nya itu menggunakan device yang memang mendukung untuk wawancara daring. Kemudian kita harus memastikan bahwa informan berada pada ruangan terpisah dari orang lain. Asesor di sekolah madrasah, akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.